warahmatullahi wabarakatuh, Jamaah Islamic Center Bekasi. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Makmur Bekasi. Nah, masjid ini merupakan salah satu masjid yang sangat penting untuk dijadikan inspirasi di Ramadan kali ini. Kenapa? Karena masjid ini merupakan masjid yang mengusung konsep ramah lingkungan berbasis sirkular ekonomi. Penasaran nggak? Yuk ikuti saya. Tidak gampang sebuah masjid mendapat predikat Eco Green. Pertama, dia harus dibangun dengan konsep yang ramah lingkungan. Kedua, punya halaman yang luas, hijau, indah, sejuk, dan sejenisnya. Bukan sekedar kepentingan keindahan, tapi difungsikan sebagai daerah serapan air. Ketiga, limbahnya misalnya, air sisa berwudu tidak dialirkan terbuang, tapi bisa dimanfaatkan untuk perkebunan, perikanan, dan sejenisnya. Yakni, ada sistem daur ulang limbah yang bermanfaat ganda, taman hijau dan subur, perikanannya memiliki cukup air. Keempat, hemat penggunaan listriknya. Yang kelima, dan ini sangat penting, ada taman bermainnya agar anak-anak betah di masjid. Ada aneka taman bacaan, fasilitas olahraga dan hiburan, fasilitas belajar, dan tentunya wifi. Jamaah Islamik berbahagia, ayo kita coba cari tahu lebih jauh tentang Eco Green yang ada di Masjid Baitul Makmur ini. Kalian akan saya ajak untuk menjumpai Ustadz Suhapli selaku Ketua DKM yang sudah bertahun-tahun mengabdi di masjid ini. Jadi masjid kita ini dikenal dengan Masjid Baitul Makmur, masjid yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu diantaranya karena kita melakukan penghematan air. Air wudhu kita menggunakan keran hemat air, sehingga air yang digunakan bisa dihemat sampai 75%. 75%. Kalau keran biasa itu kita pernah coba, itu digunakan kurang lebih 8 liter untuk wudhu. Sedangkan keran hemat airnya hanya 2 liter cukup. Nah, itu dari sisi penghematan air wudhu. Yang kedua, kita juga melakukan daur ulang terhadap air wudhu. Jadi air wudhunya tidak dibuang. Gimana tuh, Pak? Tapi ditampung, diolah, dan hasil olahannya layak untuk dibuat ternak lele, dibuat penyiraman lagi ke tanaman, dan bahkan digunakan untuk membantu pembuatan kompos. Adapun kotak sedekah sampah sebenarnya yang Ade tadi lihat itu, kotak sedekah sampah itu tujuannya adalah kita di sini ada namanya gerakan sedekah sampah. Jadi jamaah terus pengunjung kita ajak untuk bersedekah. Sedekah ini kan macam-macam, bukan hanya sedekah dalam bentuk uang, harta, tapi juga dalam bentuk sampah sekarang ini bisa disedekahkan. Sampah itu ada harganya berarti, Pak? Iya, jadi yang di kotak-kotak sedekah sampah tadi itu kita jual, kalau plastik umumnya 2.500 sampai 3.000 per kilo. Nah, di sini hasil penjualan sedekah sampah tadi itu kita manfaatkan untuk kegiatan pendidikan, membantu anak-anak pesantren yang ada di sini. Juga kegiatan sosial seperti menggratiskan pengurusan jenazah, terus menengok yang sakit kita juga kasih buah dan lain-lain. Ini yang menarik. Jadi kami di sini di masjid dan sekitarnya ada kurang lebih 118 lampu yang menyala. Sementara radius kami ini yang 50 meter dari masjid gelap gulita di malam hari itu jalan utamanya. Nah, itu yang kami terpanggil buat membantu masyarakat sekitar agar masjid ini benar-benar memberi manfaat yang banyak buat masyarakat. Jadi jauh sebenarnya dari wilayah kami. Lampu-lampu PJU tenaga surya tadi yang kami sudah pasang ada 5 titik. Lebih menariknya lagi, sebagian biaya itu dihasilkan dari sedekah sampah tadi. Butuh berapa tahun sampai masyarakat itu, oh iya juga ya, karena kan misalkan nih Pak, air keran kecil ngucurnya gitu kan, ini pelit banget sih masjid gitu kan, bisa aja kayak gitu kan. Nah, itu pernah nggak sih Pak kayak gitu, Pak? Iya betul, itu ada beberapa jamaah yang mempunyai anggapan bahwa kita itu pelit. Tapi setelah kita kasih keterangan bahwa ini adalah program dari masjid untuk efisiensi pemakaian energi, mereka juga paham. Bahkan kan di hadis mengatakan bahwa efisiensi pemakaian hemat air itu dianjurkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Baik Pak, ya bismillah. Untuk menurut Bapak nih Pak, kira-kira di Bekasi ini udah berapa persen sih
dalam menerapkan eco-green? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman di Jamaah Islamik. Alhamdulillah kita sangat bangga, sangat syukur punya masjid kayak Baitul Makmur seperti ini. Dan ini sungguh menginspirasi, memotivasi semua jamaah. Semua pengurus masjid harusnya mempunyai semangat yang sama dengan Baitul Makmur, khusus di Eco Green. Luar biasa, beliau pengurusnya terutama sangat aktif untuk memunculkan, mendorong jamaah, lingkungan dan lain sebagainya untuk mengarah kepada lingkungan hidup. Jamaah Islamic Center yang berbahagia, sejarah Masjid Ramah Lingkungan sebetulnya bukan hal baru. Ada Masjid Salman ITB Bandung yang dibangun pada tahun 1964 pernah mempelopori lebih dahulu. Baik, Jamaah Islamic Center Bekasi, bagaimana? Dari tadi kita udah jalan-jalan dan muter-muter ngelihat bagaimana sih konsep hijaunya dari Masjid Baitul Makmur Bekasi. Di daerah kamu udah ada belum? Kalau belum ada, semoga ada ya. Dan jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga, like, dan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.